Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku semua. Alhamdulillah pada hari ini kita masih terus untuk lagi walaupun masih dalam keadaan dari. Sebelum memulai pembelajaran, akhirnya kita untuk Mas Andre, silakan disahkan. Mas Andre. Mas Andre disahkan dulu, Mas Andre. Suaranya belum muncul. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Bapak? Masalahnya Pak Guru di sini tidak melihat. Bisa Bapak? Terima kasih. Ya, untuk hari ini kita akan membahas, bisa dilihat? Bisa, Bro. Ya, bisa. Ya, yang sudah pandai bisa ini bersama, ya. Saya Pak Guru mulai dulu, pelangi, suara tinggi, ya. Siap. 1, 2, 3. Kitab Allah ada 4 macam, Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Muhammad. Ya, macam Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Nabi Musa Bapak. Jadi Taurat sampai kepada Nabi Musa, Zabur Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam. Injil Nabi Isa. Al-Quran diturunkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya, sambil diperhatikan itu gambarnya mana yang Al-Quran, mana yang Taurat seperti itu ya. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Lanjut. Ya. Setelah kita tahu bahwa kitab yang wajib kita imani ada 4, kita akan bahas sedikit tentang kitab-kitab tersebut, ya. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan kepada Nabi dan berkeinginan untuk memiliki hak orang lain dengan cara yang tidak halal. Itu tadi sekilas tentang kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa alaihi salam. Lanjut ya. Yang kedua kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur berasal dari kata Zabarah yang artinya menulis. Kitab Zabur berisi tentang nasihat, cerita, zikir, hikmah, doa, dan seruan Allah Subhanahu wa taala untuk manusia pada waktu itu, artinya untuk umatnya Nabi Daud alaihi salam. Oke, itu tentang kitab Zabur. Selanjutnya, kitab yang ketiga. Nah, kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Isa alaihissalam. Nabi Isa turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam menggunakan bahasa Suryani.
Kitab Injil dalam bahasa Yunani berarti kabar selamat. Adapun isi kitab Injil yaitu keterangan yang nyata serta seruan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya di dalam kitab Injil itu benar-benar sudah menegaskan dan mengatakan bahwa Allah itu Maha Esa, menegaskan bahwa Allah itu Maha Esa. Jadi Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu sudah tertera secara jelas di dalam kitab Injil. Selanjutnya, di dalam kitab Injil juga sudah memberitakan atau palsu. Ketika nabi palsu, ajarannya pasti sesat dan menyesatkan. Ketika sesat dan menyesatkan, otomatis ya jangan sampai ditiru, jangan sampai diikuti. Nah, kalau diikuti ya pasti tersesat seperti itu. Itu tadi tentang kitab Injil. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu? Belum ya? Belum. Nah, sekarang kitab yang keempat yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci umat Islam, kitab suci kita semua, kitab suci umat Muslim. Yang diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada abad ke-6 Masehi. Peristiwa pertama kali turunnya Al-Quran disebut dengan Nuzulul Quran. Tanggal berapa? 17 Ramadan. Selanjutnya, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril selama kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Adapun ayat yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Gimana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal Akram. akram. Alladzi 'allama bil Qalam. Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat tadi itu yang pertama kali turun pada waktu Rasulullah berada di Gua sedang berkhalwat nih, sedang bersemedi. Datang malaikat Jibril dikasih ikro. Pada waktu itu Rasulullah sedang berusia 40 tahun. Sehingga usia tersebut atau usia 40 tahun adalah usia di mana Rasulullah diangkat menjadi Rasul Allah. Selanjutnya, tadi ayat yang pertama turun. Jadi selanjutnya wahyu yang terakhir turun. Wahyu yang terakhir turun adalah surat Al-Maidah ayat ke-3. Ayat ke-3 ya. Pada waktu itu Rasulullah sedang melaksanakan haji wada atau haji perpisahan. Kenapa kok begitu? Karena setelah Rasulullah melaksanakan haji tersebut, selang beberapa bulan Rasulullah itu wafat ya, atau meninggal dunia. Selanjutnya, dengan adanya kitab suci Al-Quran, maka telah menghapus sebagian syariat yang terdapat pada kitab terdahulu, serta melengkapi dan menyempurnakan syariat yang lebih baik. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Quran menjadi pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan akhirat. Jadi selamatnya tidak di dunia saja, namun juga di akhirat. Seperti itu. Ada yang tanyakan dulu? Oh, belum ada. Ya, kalau belum ada dilanjut lagi ya. Selanjutnya mengenai nama-nama lain dari Al-Quran. Nama-nama lain Al-Quran. Ada banyak sekali nama-nama lain Al-Quran, namun di sini yang Pak Guru sampaikan hanya 5 ya. Yang pertama Al-Kitab, artinya tulisan. Al-Furqan, artinya pembeda. Pembeda di sini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil ya. Pembeda antara yang
buruk dan yang baik. Terus al-huda artinya petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Bagi seluruh umat manusia yang mau berpegang pada Al-Quran. Nah, nantinya akan ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang benar. Terus an-nur artinya cahaya. An-nur artinya apa? Cahaya. Asyifa artinya penawar atau obat, seperti itu. Itu 5 tadi ya. Dicatat itu untuk nanti ada yang keluar. Alkitab artinya tulisan, Al-Furqan artinya pembeda, Al-Huda artinya petunjuk, An-Nur artinya cahaya, Asyifa artinya penawar atau obat. Ayo. Ya, lanjut dulu ya. Kitab-kitab Allah merupakan petunjuk kehidupan. Petunjuk untuk selalu berperilaku terpuji kepada siapapun. Nah, berikut contoh akhlak terbukti yang terkandung dalam kitab-kitab Allah. Contohnya ya. Akhlak kepada Allah, contohnya salat tepat waktu, ibadah puasa, menjalankan semua yang wajib, itu termasuk akhlak kepada Allah. Terus akhlak kepada diri sendiri, contohnya apa? Jaga kebersihan, jaga kesehatan, memakai busana Islami yang menurut aurat, itu akhlak pada diri sendiri. Terus akhlak kepada sama manusia, contohnya tolong menolong, tenggang rasa, berbaik sangka. Untuk sesi berikutnya, nah tadi sudah cukup waktunya. Sekarang untuk yang periode 2 dipersilahkan kepada Nanti tutup dulu Bu, nanti ya. Tutup kita baca dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih dari Pak Guru atas Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktunya habis. Terima kasih ya. Terima kasih kepada Bapak Teguh Eko Prianto telah memberikan tadi, dan untuk selanjutnya kita ke nomor 2 yaitu Ibu Hanif Muhayyaroh ya, kepada Ibu